Alhamdulillah alladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam wa salatullahi wa salamuhu ala akrami muallimin habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzu bika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. A'inna ya Rabbana ala talabil ilmi wa ala al-amal bil ilmi wahsyurna ya Rabbana ma'a zumrati ahli al-ilmi wa ma'a habibika sayyidina Muhammad warzuqna ya Rabbana tabata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para santri dimanapun kalian berada, di pesantren manapun kalian tinggal, kepada guru siapapun kalian belajar. Selagi kalian menjadi santri, artinya kalian menjadi hamba pilihan Allah yang digelari oleh kekasih Allah dengan gelar wasiat. Pesan, kalian adalah pesannya baginda Nabi, kalian adalah wasiatnya Rasulullah. Artinya kalian adalah orang yang diperhatikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita belajar ilmu, belajar. Di dalam belajar ada ilmunya, agar kita di saat belajar itu benar. Kalau cara belajarnya benar, maka dapat ilmunya banyak. Kita dengan Ayyuhal Walad, kitab Ayyuhal Walad karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kita langsung saja kepada kitab Ayyuhal Walad. Qala Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi wa talamidatihi fi darini amin. Sampai kepada al-faidatur rabi'atu, faedah yang disampaikan oleh Hatim al-Asam. Ada faedah yang keempat dari renungan panjang Sayyidina Hatim, punya kesimpulan yang luar biasa. Di antaranya ini yang empat. Al-faidatur rabi'atu, faedah yang keempat, Inni ra'aitu sungguh aku telah melihat. Inni ra'aitu ba'dal khalqi, sungguh aku melihat sebagian manusia. Khalaq di sini manusia, kambing nggak ada urusan di sini. Ya, kita penuntut ilmu. Al-khalaq di sini manusia dhanna, menduga, syarafahu, kemuliaannya, wa izzahu, ini gimana menerjemahkan bahasa Indonesia? Kalau bahasa Arab itu mirip banyak. Bahasa Indonesia mulia sama apa yang mirip dengan mulia? Izzun, yakni kemuliaan, syarafun ya kemuliaan. Nah, makanya bahasa Arab itu kaya sekali. Ada orang menduga kemuliaannya dan kejayaannya adalah fi kathratil aqwam, jika dia banyak pendukungnya, kaumnya, pengikutnya. Asyair, keluarga, maksudnya kabilah, suku tergede. Karena ini bisa menjadi kesombongan juga di sebagian tempat, suku terbesar, suku ter. Orang menduga bahwa kemuliaannya adalah bersama, kalau ustadz, jamaah terbesar, pondok murid terbanyak. Nah, ini orang menduga bahwa kemuliaannya adalah di saat mereka banyak pengikutnya. Faktar rabihim, lalu tertipulah mereka dengan itu semuanya. Wazama akharun, dan sebagian yang lain dari manusia itu menduga bahwasanya kemuliaan, kejayaan itu fi tarwatil amwali, di dalam harta yang melimpah. Menduga bahwasanya kejayaannya, kemuliaannya di balik harta yang melimpah. Makanya orang itu mengejar siang malam banting tulang, nggak ada ujungnya.
menduga harta, wal aulad, atau karena anak yang banyak. Faftakharu, maka mereka menjadi berbangga-banggaan dengan kekayaannya. Ini dicarakan oleh Al-Quran, alhaakumut takatsur. Begitulah orang-orang yang tertipu, dia akan berbangga-bangga dengan dunia, dengan kekayaan. Wa hasiba ba'dhum, sebagian lagi menduga bahwa asyarafa, kemuliaannya adalah wal izza fi ghasabi amwalin nasi, di saat dia bisa merampas miliknya orang lain. Karena ada gaya-gaya, biasanya raja diktator, penguasa diktator, jadi menganggap kemuliaannya adalah di saat bisa memperbudak orang, mengambil hartanya orang. Kita masih ingat bahwasanya bagaimana kisah 70 tahun yang lalu, 80 tahun yang lalu, bagaimana kekayaan negara kita diambil. Jadi memang ada model seperti itu. Penjajah itu kan menganggap kemuliaan adalah di saat dia bisa menguasai, di saat dia bisa menunduk, di saat dia bisa mengambil, itu menganggap itu kemuliaannya. Dan itu betul-betul dirasakan oleh orang-orang yang tidak punya iman. Mereka tidak akan menjajah kecuali karena telah menganggap bahwasanya ini adalah mangsa. Kesenangan, jadi kalau sudah bisa menjajah, naik pangkat seolah-olah. Kan menjajah itu rangkep, menggosok juga ada di dalamnya. Ya. Mana tadi? Wadulmihim, dolim kepada mereka. Nah ini model. Si raja dolim dan ditingkatkan kezalimannya biar orang semakin takut. Menganggap kemuliaannya di balik itu semua. Wasabki dimaihim, menumpahkan darah. Ini ada. Wa taqadat ta'ifatun, sebagian lagi berpendapat bahwa berkeyakinan anahu, sesungguhnya kemuliaan itu fi itlafil mal wa israfihi wa tabdirihi, di saat dia bisa berfoya-foya, menggunakan hartanya untuk sesuatu yang tidak berguna. Model macam-macam. Maksudnya apa? Ada orang itu pengen dianggap mulia itu bermacam-macam cara. Ada caranya itu tadi, ngumpulin harta sebanyak-banyak biar dianggap orang kaya. Jadi menganggap dengan kekayaannya itulah kemuliaannya. Tertipulah dia. Wa ta'amaltu, kemudian aku merenungi, apa benar kemuliaan itu dengan itu semuanya. Ta'amaltu qaulahu ta'ala, aku berfirman, aku merenungi firman Allah Subhanahu wa taala fi qouli ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Sederhana, inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Ya, bertakwa. Bukan inna akramakum indallahi aghnakum. Bukan inna akramakum indallahi aktsarukum amwalah. Bukan yang paling mulia di antara kalian dan yang paling banyak hartanya, bukan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa. Dan Sayyidina Hatim mengerti ketakwaan itu apa sih? Kedekatan seorang hamba kepada Allah sehingga menjadikan seorang hamba itu adalah paling jauh daripada larangan Allah dan paling gemar, paling senang menjalankan perintah Allah. Dia bertakwa. Takwa di dalam hati. Ketakwaan di dalam hati. Nah, kemuliaan ini, kemuliaan rupanya di sini. Aku dengar dari firman Allah Subhanahu wa taala. Fakhtartut taqwa, maka aku pilih ketakwaan. Jadi ketakwaan bisa saja di hatinya seorang yang kaya raya, ketakwaan bisa saja di hatinya seorang yang sangat fakir, ketakwaan bisa saja di hatinya seorang raja, kemudian ketakwaan juga bisa saja di hati seorang rakyat jelata. Mungkin. Artinya semua orang bisa saja menjadi orang yang bertakwa. Dengan catatan sadar dulu bahwasanya ketakwaan itulah kemuliaan yang sesungguhnya. Itu yang difahami oleh Sayyidina Hatim Al-Asam. Wa taqattu anal Qur'an haqqun shadiqun. Aku yakin Quran itu benar. Wa dhannahum, dan apa yang mereka duga dari macam-macam orang tadi itu adalah kulluha batil, itu enggak benar. Zail, bakal berakhir. Jamaah yang banyak pun pada akhirnya meninggalkan atau ditinggalkan. Kalau mati jangan meninggalkan jamaah. Kekayaan juga demikian akan ditinggal. Yang kaya raya pun akhirnya kalau tidak dia ditinggalkan, dunia menjadi melarat, paling dia juga akan meninggalkan dunia. Berakhir kisah dunia. Apalagi yang diktator, lihat Fir'aun bisa memeras rakyatnya, kan, tapi pada akhirnya pun juga tenggelam. Berakhir itu semuanya.
tapi ketakwaan adalah abadi. Nah, pembahasan tentang takwa ini, kalau Nabi menyebutkan at-taqwa hauna, sambil beliau memberikan isyarat menunjuk ke dada beliau, at-taqwa hauna bukan sekedar kalimat terucap, tapi di dalam hati. Dan benar memang kalau di hati Nabi iya, tapi kalau hauna di sini belum tentu ada. Semoga kita diberi ketakwaan yang sesungguhnya. Dan ketakwaan itu bisa saja kita terjemahkan dengan sesuatu yang mungkin seram lah. Bukan seram artinya terasa berat, padahal juga keindahan. Yang selama ini kita dengar, menjalankan perintah dan menjauhi larangan, itu kan definisi takwa. Menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Akan tapi itu kalimat lebih banyak mudah diucap, tapi untuk bisa menerapkannya itu terasa. Sementara larangannya kayak apa sih? Dan ternyata larangan-larangannya tuh yang saya hobi kan susah. Menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Dan itu betul definisi takwa semacam itu. Dan banyak definisi takwa itu, banyak sekali definisi takwa. Kan tapi kita perlu memilih mana yang paling nyaman untuk kita sesuai dengan keadaan kita. Takwa adalah bagaimana seorang hamba itu bisa baik yang sesungguhnya kepada Allah dan baik dengan sesungguhnya kepada sesama manusia. Dan mungkin dengan mengambil definisi ini biar kita merasakan langsung. Merasakan bahasanya kalau kita baik kepada Allah, biarpun katanya orang ini ahli sujud, bicara tentang puasa dia berpuasa, bicara tentang sholat dia ahli sholat dan seterusnya, Masya Allah. Akan tapi jika dia baik kepada Allah tapi tidak baik dengan sesama manusia, dengan istrinya kejam, dengan suaminya sering tolak pinggang, dengan ayahnya mengangkat suara, dengan ibunya membentak-bentak, mana ada orang takwa seperti itu? Setiap bulan naik umrah, pelaksanaan umrah, setahun sekali haji, tapi dia adalah berebut harta waris saudaranya. Mana ada takwa orang seperti itu? Pincang. Atau sebaliknya ada orang yang terlihat dia adalah baik kepada sesama manusia, baik dengan ibunya, baik dengan ayahnya, baik dengan saudara, baik, tapi tidak sholat subuh. Mana ada takwa? Dia baik kepada manusia tapi tidak baik kepada Allah. Enggak. Karena kalau orang bisa baik kepada manusia tapi tidak baik kepada Allah, ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh orang tersebut untuk manusia adalah bukan karena Allah, tapi karena ingin kembali kebaikan kepada dia sendiri, ingin disanjung dan sebagainya. Karena sesungguhnya dia tidak kenal Allah, dia berbuat baik kepada sama manusia hanya dalam irama basa-basi sosial. Aku baik dengan dia biar dia baik dengan saya, aku jaga rumahnya biar dia jaga rumahnya, aku sopan santun biar dia sopan santun kepada aku. Itu saja basa-basi sosial, bukan karena Allah. Orang itu juga tidak bertakwa. Maka bertakwa yang sesungguhnya adalah bagaimana kita bisa baik kepada Allah. Maka mari kita benahi urusan kita dengan Allah. Sholat 5 waktu, dosa-dosa ayo kita hindari, dan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan ayo kita penuhi sebisa mungkin dalam beragama kan begitu. Kemudian urusan dengan sesama manusia kita rinci, kita rentet dari baginda Nabi, kemudian ayahanda, ibunda, saudara, suami, istri, anak dan seterusnya. Bahkan pembantu di rumah kita harus kita pandang mereka sebagai manusia. Bahkan ketakwaan kita pun juga kadang taruhannya di situ. Maksudnya diletakkan di situ. Biarpun orang ternyata dia ahli ibadah, ahli sholat, dengan ibunya baik, dengan bapaknya baik, dengan anaknya baik, dengan tetangganya baik, tapi sama pembantunya zalim, runtuh ketakwaannya. Nah, hati malah sama ngerti, maka beliau memilih ketakwaan karena inna akramakum indallahi atqakum. Selanjutnya adalah al-faidah al-khamisatu, yang kelima. Faedah yang kelima adalah inni ra'aitu an-nasa, sesungguhnya aku melihat orang-orang yadhummu ba'duhum ba'da, saling caci mencaci. Orang olah-olahan, ya Allah, caci maki sana, caci sini. Wa yaghtab ba'duhum ba'da, saling menggunjing Allah. Yang sana menggunjing, yang di sini menggunjing, yang di sana sempurna, saling menggunjing. Wajadtu dzalika, dan aku menemukan ternyata itu semua terjadi. Kenapa ada orang saling hujat, saling gunjing, saling caci? Apa sebabnya? Wajadtu dzalika, aku menemukan itu semuanya keluar minal hasadi, dari kedengkian yang ada di dalam hati orang-orang tersebut. Dengki.
Dengki kepada apa? Fil mali. Itu salah tagnya, kayak salah. Minal hasadi fil mali, begitu kayaknya. Coba dibetulin naskahnya. Fil mali wal jahli wal jahi wal ilmi. Orang hasud terhadap hartanya seseorang, orang hasud kepada pangkatnya seseorang, orang dengki kepada ilmunya seseorang. Lihat temannya alim tidak mau. Orang lihat temannya kaya sedih, Masya Allah. Ini hanya umumnya banyak orang hasud karena itu tadi, karena ilmu, karena harta, karena pangkat. Biarpun ada orang fakir hasud dengan orang fakir juga ada. Dan itu menyiksa sekali. Hasud menyiksa sekali, merepotkan. Bagaimana dia tidak repot melihat orang sukses dia sakit, melihat orang bangun rumah sakit, orang beli mobil sakit, orang punya anak lulus kuliah sakit, dan seterusnya sakit karena hasud di dalam hatinya. Orang hasud memang ternyata biarpun orang jodoh, orang cerdas menjadi orang sangat bodoh, bebel. Tahu itu penyakit tapi dibiarkan di dalam hatinya, tidak segera dibuang. Itulah penyakit hati, namanya hasud. Dan hasud ini kan disebutkan fil ilm wal iya. Hasudnya ahli ilmu lebih menyeramkan lagi, sampai dikatakan oleh Imam Ghazali juga, la hasada ka hasadil ulama. Tidak ada hasud yang lebih seram daripada hasudnya para ulama. Ustadz kalau sudah hasud, naudzubillah. Hasud itu apa sih? Hasud itu dimulai dari tidak senang kalau orang lain sukses, kemudian diam-diam menginginkan dia hancur. Nah, itu hasud. Dia tidak senang, ada 3 syarat. Tidak senang orang lain sukses, kedua menginginkan dia kayak yang didapat orang lain, yang ketiga menginginkan kehancuran pada orang lain. Semoga runtuh. Bahkan sehingga kalau ada orang yang sukses itu tiba-tiba runtuh, dia bertepuk tangan. Imannya nggak ada. Mestinya dia sedih, tapi tambah tepuk tangan. Watamal tuh kemudian kata Sayyidina Al-Hatim Al-Asam, aku merenung kalau setelah aku lihat orang pada bermusuhan. Lu ini gunjing-gunjingan loh antara ustadz dengan ustadz. Kalau ustadz sudah gak cocok sama ustadz, dihabisin di majelisnya. Tahu nggak kau gini. Ustadz apaan tuh? Kadang-kadang fitnah, bukan kenyataan yang disebutkan. Kenyataan namanya gunjing. Kalau nggak ada namanya fitnah, buhtan. Watamal tuh biqouli ta'ala, kemudian aku merenungi firman Allah Subhanahu wa taala, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Aku merenungi firman Allah bahwasanya Allah, kami membagi di antara mereka urusan kehidupan mereka di dunia, hayatid dunya. Artinya sudah dijatah oleh Allah. Rezeki sudah dijatah oleh Allah. Enggak akan lari, enggak akan. Biarpun dia jungkir balik, kalau memang bukan jatahnya enggak akan dapat. Makanya kita menemukan orang nyantai kerjanya kaya raya. Kita menemukan orang kerjanya Masya Allah, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, jungkir balik, tetap menyungsep, melarat, ada. Nah, kalau sudah jatahnya dia kaya, akan kaya. Tentunya dengan usaha. Usaha termasuk bagian daripada karunia. Pemberian Allah, orang bisa berusaha dan punya tenaga, punya kekuatan. Nah, merenunglah Sayyidina Hatim, aku renungi semua sudah dibagi oleh Allah. Kalau sudah dibagi oleh Allah, berarti kalau saya nggak senang dengan dia, berarti saya marah kepada Allah dong. Kata Imam Haddad, termasuk kedunguan, yang kebodohan dan kedunguan. Kalau kita ngiri pada seorang itu dungu. Wong sudah dijatuh oleh Allah, kenapa saya marah? Sudah dijatuh oleh Allah, kemana saya sedih? Setelah Sayyidina Hatim merenungi semua sudah dibagi, aku tidak perlu deh. Aku merasa ngiri, nggak perlu. Fa'alim tu annal kismata kanat min Allah. Pembagian ini sudah dari Allah. Sudah dari Allah yang maha kuasa, yang maha tahu tentang keadaan hambanya. Dan hati-hati, malah sifat hasud itu luar biasa, halus sekali. Hati-hati, dan jangan sampai ada di antara kita merasa kalau kita sudah tidak punya hasud. Hati-hati, kehancuran kita di saat kita terlena. Enggak menganggap kita tidak punya penyakit, ternyata penyakit semakin subur di hati kita, hasud. Khususnya para santri kalian, wahai para santri, la hasadaka hasadil ulama. La hasadaka hasad, tidak ada hasud yang lebih menyeramkan melebihi daripada hasud yang ulama. Ulama punya hasud serem. Naudzubillah.
Setelah aku merenungi bahwasanya semuanya sudah dibagi oleh Allah, ditentukan oleh Allah fil azal, fi ilmillah, di dalam pengetahuan Allah yang dahulu dan dahulu dan dahulu yang tidak ada batasnya. Pokoknya kita ini sudah diketuai oleh Allah bahwasanya kita akan begini, ditentukan Allah diberi begini. Sudah jatah oleh dari Allah. Sehingga kalau sudah dikatakan jatah oleh dari Allah, maka betul disampaikan Nabi pernah menyebutkan bahwasanya seorang hamba ini tidak akan mati kecuali dia telah mengambil semua rizkinya di dunia. Kalau sudah habis rizkinya maka akan mati. Kalau masih ada rizkinya nggak akan mati. Kalaupun seorang hamba ada yang rizkinya diambil oleh manusia yang lain, seolah-olah adalah rizkinya pergi, oh enggak. Kalau memang jatahnya Allah akan ganti yang lainnya, sama, nggak akan berubah. Dan ini wahai para santri harus kita hadirkan kesadaran makna ini. Apalagi para ustadz, para santri, kalian akan jadi juru dakwah. Lihat, biasanya kalau sudah hasud di dalam dunia ilmu sekalipun, pasti yang dicari di balik itu adalah dunia. Gebiar, pangkat, tamu, hadiah, dan seterusnya. Sehingga ada ustadz marah. Ustadz di sebuah wilayah, ada ustadz lain masuk wilayahnya marah. Kenapa kamu masuk-masuk di sini, ini wilayah saya? Nah, ini. Kayak rebutan saudara kita yang rebutan lahan. Lahan macam-macam, lahan sawah, lahan parkir, lahan ini, Masya Allah. Ustadznya sama. Ya sebuah tempat begitu, ada yang tidak boleh. Kenapa ustadznya masuk sini? Dulu. Bahkan kalau jamaahnya pengen undang, nggak boleh. Sudah nggak perlu, cukup saya. Ya salam, cukup dia. Hati-hati, itu hasud begitu ada di kalangan para ustadz, menyeramkan, mengerikan. Maka di balik itu tentu ada yang cari rebutan dunia, rebutan sanjungan, rebutan jamaah. Mestinya itu kan begini, kalau orang berakal, maka dikatakan Imam Haddad orang itu gak berakal. Kalau dia berakal, cerdas, sehat, jamaah atau umat itu kan kewajiban atas dia untuk merawat jamaah karena dia punya ilmu. Anggap saja ada di pundaknya, di kepalanya adalah beban dakwah 20 kilo. Keberatan 20 kilo berat. Dia bisa tapi berat. Kemudian tiba-tiba ada sahabatnya yang datang lalu berkata, boleh aku tolong, aku ambil separuh. Diambillah separuh 10 buat dia, separuh 10 buat kita. Ringan, enteng. Mestinya kan begitu, dengan kesadaran yang penuh akal sehat. Jika anda seorangnya, jika kita atau kalian semua para santri, seorang ustadz yang bebannya adalah umat semuanya, tiba-tiba ada ustadz baru yang datang kepadamu, mestinya senang. Alhamdulillah, aku punya kawan yang meringankan bebanku. Tapi ada ustadz marah ini, kapling-kaplingan tadi itu, nggak boleh kamu kesini, bagian saya. Yang menghafal Quran ini sudah lobby-lobbyan tuh. Kalau ada orang melahirkan langsung ada timnya datang. Wajib Quran, hafalan Qurannya semaknya dengan saya saja ya. Gara-gara didahului sama orang lain, marah dia. Kan bagian saya, kenapa kamu masuk-masuk di situ? Macam ini orang penghafal Quran. Ustadznya juga kena semuanya. Ini harus belajar. Itu ada, jangan diam tidak ada. Rebutan menghafal Quran untuk apa? Apa namanya? Semaan kalau bahasa kita. Karena kan nanti pasti ada berkatnya, kayak mungkin ada amplopnya segala macam lah. Yang dicari itu sebetulnya dunia. Kelihatannya ilmu yang diinginkan, bukan dunia, di balik itu gebiar. Maka Sayyidina Hatim Al-Assam sadar. Itu semua sudah ditentukan, dia muridnya sebegini jamaah. Alhamdulillah, mestinya begitu malahan. Diolah hatinya. Oh, alhamdulillah ada ustadz yang mengajarinya. Alhamdulillah. Adiknya sukses, alhamdulillah, pun adik juga adik saya. Alhamdulillah saudara saya seagama, kok dia sukses tokonya. Bukan dihasut. Hati-hati si hasut, penghasut, lihat. Orang yang menghasut orang lain, maka penghasut tidak akan bisa melampaui yang dihasut. Lihat, selamanya. Kalau ada si A menghasut si B karena kesuksesannya, maka katalah si A tidak akan bisa melampaui si B. Terus di bawahnya, nyungsep terus. Makanya kalau pengen melambung, jangan menghasut. Kalau ternyata ada penyakit di hati kita menghasut, kita ganti dengan panjatan doa yang baik. Kita marah, kita tidak senang dia sukses, kita bantu, kita hantam kekotoran hati kita dengan panjatan doa, ya Allah, tetanggaku itu ya Allah tokonya semoga semakin sukses. Padahal kita ngiri dengan dia, semoga anaknya baik-baik dan seterusnya. Kata Sayyidina Hatim Al-Assam setelah menyadari bahasanya, semuanya sudah dijatah oleh Allah dengan persis, dan tidak ada yang luput dari pandangan Allah, dan tidak ada yang akan salah tempat, salah mengambil. Maka famahasatu ahada,
Setelah itu aku tidak akan menghasut kepada siapapun. Bukan berarti tidak ada hasut di hatinya, ingat. Di hati kita ada hasut, bohongi mata tidak hasut, kita manusia kok, kita bukan malaikat. Di hati kita ada sombong, di hati kita ada hasut, dengki. Cuman kemenangan seorang manusia adalah bisa memerangi hasut dan dengki tersebut. Sehingga menjadi mulia dengan dia merangi itu. Bukan hasutnya tidak ada hasut tapi diperangi, diganti. Maksudnya dia hasut nggak senang sama orang yang berhasil itu, tapi didoain dengan doa baik, malah disupport, dibantu. Ya itu baru hebat, pahalanya tinggi, orang mulia. Kata Sayyidina Hatim Al-Asam, setelah aku tahu bahasanya semua sudah dijatah oleh Allah, kenapa aku pusing? Fama hasadtu ahadan, aku tidak menghasut siapapun. Waraditu, dan aku rela, aku ridha bi kismatillahi subhanahu wa ta'ala, dengan apa yang Allah berlakukan, Allah bagi, Allah berikan kepada aku akan terima. Karena itulah Allah Maha tahu. Nah, ini ya kayak begini-begini, ini penjabarannya panjang banget. Hati-hati, sangat halus yang namanya hasut, bisa masuk ke hati seorang hamba. Inilah wahai para santri yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, salam pada guru-guru kalian, pegangi guru-guru kalian. Jangan hasut dengan sesama kawan, justru kalau perlu saling support, saling memberikan dukungan agar sukses ya. Sehingga dengan bersihnya hati kita dari dengki dan juga bersih dari kesombongan, itu menjadi sebab kita meluncur cepat menuju Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah mudahkan urusan orang tua kalian dalam mencari rezeki yang halal dan berkah. Semoga Allah mewujudkan keindahan dalam rumah tangga keluarga kita, menjaga kita dari fitnah, lapang hati, lapang rezeki, panjang umur, sehat afiat semuanya, dan kelak wafat husnul khatimah berkat Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.